ono Pas tengah leben kan kita berpikir tafakur. Nah, ketika dalam perang antara pikiran hati sama kolbu itu kita menemukan sesuatu itu untuk memastikan. Kalau saya sering ragu apakah betul ini dari kolbu saya atau cuma bisikan saya. Di sini kami akan menerangkan bahwasanya tujuan tafakur adalah dibagi tiga. Pertama, tafakur kepada Allah. Kedua, tafakur pada Rasulullah. Ketiga, tafakur pada diri kita sendiri. Jadi kami akan menerangkan bahwasanya tafakur pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Ocom akan tafakur di dalam perut gua di Gua Cangar, Mojokerto. Nah, di sini baru nyampe. Ini ada yang ngambil air wudhu di musola sana dan ada juga yang lagi ngopi. Oke, suasananya nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Yo. Oke. Assalamualaikum. Oh. Yo rokok ndi, Mbak? Manggo rokok mang ndi? Rokok. Oh, wis. Kita ngobrol di sini. bahaya ya. Iya. Telepon juga. Anyar ini. Ini Mas Ilham ini. Dari mana Mas Ilham? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. PWNO ya? Ya, Oke. Berapa orang tadi? bersatu ini. Bersatu. Yang penting istiqomah. Amin. Ajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati para sahabat-sahabat, para kakak-kakak jamaah tafakur, bisa dikatakan komunitas tafakur yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana dalam kesempatan ini kita diberi oleh Allah kenikmatan berupa kesehatan, umur panjang, kekuatan Islam dan iman. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang kami hormati, di sini kami akan menerangkan bahwasanya bertujuan untuk tafakur. Tafakur yaitu untuk menenangkan diri, untuk berpikir, untuk menebalkan tauhid, keimanan yang ada pada diri kita sendiri. Ala sikoti tafakur fitun wal akhirah. Jadi tafakur itu mari kita pikirkan urusan dunia juga urusan akhirat. Di sini kami akan menerangkan bahwasanya tujuan tafakur adalah dibagi tiga. Pertama, tafakur kepada Allah. Kedua, tafakur kepada Rasulullah.
ketiga tafakur pada diri kita sendiri. Jadi kami akan menerangkan bahwasanya tafakur pada Allah, apapun yang ada pada diri kita, apapun permohonan pada diri kita, apapun yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sakit, kami kaya, kami segala macam ini ada pada Allah. Ya, jadi permohonan juga demikian. Kalau kita mau menafakuri, tafakur pada Allah adalah memohon langsung pada Allah. Kedua, tafakur pada Rasulullah, bahwasanya tafakur itu pada Rasulullah adalah menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di ajaran Rasulullah mari kita ikuti, apa yang dilarang mari kita tinggalkan. Tafakur yang ketiga adalah tafakur pada diri kita sendiri. Yang mana diri kita sendiri ini dari mana, mau dikemanakan, untuk apa kita ini, ya. Jadi mari kita tafakuri untuk diri kita sendiri nanti di dalam gua. Jadi kita tafakur pada Allah, pada Rasulullah, pada diri kita sendiri. Pertama melatih nanti yaitu intinya satu, kalau di dalam gua ini hanya memohon ampun pada Allah. Kedua, mintakan ampun kedua orang tua. Nah, jangan lupa nanti kalau di dalam gua, kalau sudah bertafakur pada Allah, maka ingatlah akan dosamu. Ingatlah akan dosa kedua orang tuamu. Maka disitulah takut pada Allah, mohonkan ampun kedua orang tuamu, mohonlah ampun dirimu sendiri pada Allahmu. Itu. Jadi yang kedua, tafakur pada Rasulullah, mari kita ingat apa benar, apa salah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan. Nah, ini ajaran Rasulullah, kita tafakur di situ. Tafakur pada diri kita nanti juga demikian. Aku tekon di kate tegawa nanti kanggo nopo aku, maka tafakurlah sendiri, nanti akan keluar sendiri. Itu. Nah, tata cara untuk tafakur nanti jangan lupa sekali lagi untuk memfokuskan tafakur, maka bacalah sebelum masuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma tafakurullah, tafakur Rasulillah, tafakur dirinya sendiri. Nggih. Nah, gitu. Karena ado-ado, adem-adem, ngantuk-ngantuk kan gitu nggak ono, karena kita sudah niat ya, gitu ya. Jadi itu nanti kita pikir di dalam, merugilah orang yang tak mau mencari ilmu, rugi juga orang yang berilmu tanpa diamalkan. Amal sudah berilmu masih rugi kalau kita tidak ikhlas. Maka 3 diantaranya. Rugi kalau kamu tidak mencari ilmu. Kamu sudah punya ilmu, rugi kalau kamu nggak mengamalkan. Sudah mengamalkan, rugi kamu kalau tidak ikhlas. Nah, di 3-tiganya itu, nah, rugi kan itu ilmu lu rugi kalau nggak diamalkan. Wes amal dulu masih rugi kalau tidak ikhlas. Disitulah kita nanti tafakur di situ. Apa yang kita lakukan. Jangan menghitung tentang kebaikan kita. Mari kita menghitung tentang apa? Kejelekan kita. Kalau sampean nanti menghitung aku suapi, wah wis lali elek. Maka tuntunan Rasulullah demikian. Tuntunan Rasulullah itu merenunglah pada Allahmu, merenunglah pada dirimu, merenunglah pada ajaran yang disampaikan Rasulullah.
Itu demikian, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada nanti pertanyaan, monggo saya sampaikan waktu 10 menit ya. Akhirnya tindak mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalau ada yang mau bertanya tentang tafakur. Allah wabarakatuh. Menambahkan aja bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang perlu digarisbawahi adalah ulil albab. Bisa diterjemahkan ini kan untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Siapakah orang-orang yang cerdas? Adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, baik dia kondisi waktu dia berdiri, wa qu'udan, baik dia ini sedang duduk, ataupun wa 'ala junubihim, ketika dia sedang berbaring atau kondisi apapun lah, dia selalu berzikir kepada Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa bertafakur. Jadi seperti ajarannya Gus Bas, bahwa kita di sini adalah untuk bertafakur. Bertafakur tentang apa? Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kalian tentang apa yang diciptakan Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Kita berpikir tentang apa yang diciptakan Allah saja nggak mampu. Contoh, desain Allah membuat hidung kita model ke bawah. Andai kata di model desain ke atas bagaimana? Ini salah satu contoh. Dan kita sama di sini semua sama. Ketika kita masuk dalam gua, sebenarnya ini pengalaman awal saya pertama masuk. Ternyata di dalam itu kita merasakan bahwa orang mati itu seperti ini, gitu. Seolah-olah kita ini mati, karena baik mata itu melihat terbuka ataupun terpejam, itu nggak ada berbeda, gitu. Nggak ada beda. Peteng, bahasanya Gus Bas itu peteng tapi padang, padang tapi peteng. Artinya apa? Di sini betul bahwa kenapa kok di dalam Al-Quran itu ada nur ala nur. Nah, di sinilah kita mencari itu, bagaimana nur benar-benar kita mendapatkan nurullah, kemudian ada nur Muhammad. Dan saya kira yang paling penting adalah apa yang disampaikan oleh Gus Bas. Yang paling utama ketika kita berada dalam adalah memintakan ampun orang tua. Kita ingat bahwa orang tua setiap ingat kita, maka orang tua mendoakan kita. Nah, kita selaku anak, apakah juga kita setiap ingat orang tua mendoakan orang tua untuk memintakan ampun? Maka pada malam hari ini kita masuk untuk bertafakur, untuk mendekatkan taqarrub ilallah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Gus Bas, baik baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya, atau dengan sholawat dan lain sebagainya. Kemudian apa yang disampaikan Gus Bas adalah bahwa bagaimana mengkombinasikan antara zikir dan fikir. Orang yang cerdas ulil albab adalah orang yang pandai mengkombinasikan antara zikir dan fikir. Ini yang paling utama dan paling penting apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Gus Bas tadi. Dan paling penting lagi adalah bagaimana kita di dalam ini merasakan bahwa kita mempersiapkan diri untuk bekal kehidupan kita ketika setelah kehidupan dunia ini. Karena hidup di dunia, kalau kata Nabi, ya umur umatnya sekitar baina sitin wa sab'in, antara sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau kita sampai segitu, belum tentu saya sendiri pulang dari sini masih hidup. Bisa jadi saya keluar atau saya di dalam meninggal. Kita nggak tahu takdir kita masing-masing. Tapi setidaknya kita belajar untuk mempersiapkan diri. Maka dengan cara apa? Bertafakur itu supaya kita fa inna khairaz zadi taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Jadi maka sebaik-baik modal adalah takwa. Nah, dengan cara takwa ini yang bagaimana? Seperti yang disampaikan Gus Bas tadi. Jadi al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Lah kalau ada buah akan tetapi tidak mengandung manfaat. Artinya apa? Dan gitu. Kemudian sudah kita punya ilmu juga mengamalkan, tapi kalau ikhlas, maka keikhlasan itulah, dan ini pembuktian bahwa tidak cukup kita melafalkan la haula wala quwata illa billah tanpa ada praktek implementasi dari la haula itu.
ketika di dalam kadang kita kadang kita ini ada ketakutan, masih belum percaya, masih belum yakin bahwa innallaha ma'ana, Allah itu selalu bersama kita. Dan ini adalah satu cara apa yang pernah dilakukan Rasulullah ketika beliau akan menerima wahyu berada di Gua Hira. Dan yang dilakukan oleh para wali-wali Allah yang ada di Indonesia, khususnya Wali Songo, ketika beliau-beliau ini mau minta petunjuk kepada Allah, mesti melakukan khalwat, menyepi di mana? Di dalam gua, rata-rata di dalam gua. Dan di situ muncullah ketenangan. Nah, dengan ketenangan itu akhirnya Allah memberikan hidayah ini. Sehingga dengan hidayah yang diberikan Allah, akhirnya menjadikan beliau ini mendapat petunjuk, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Dan kita akan merasakan semua bahwa ketika di dalam itu ada satu ketenangan, hening dan lain sebagainya. Maka dengan itu semua, maka insya Allah dengan mengombinasikan antara zikir dan fikir. Dan yang paling utama disampaikan oleh Gus Bas tadi bahwa bagaimana kita bertafakur. Dan yang paling utama adalah kalau bahasa orang tasawuf itu zikir muhasabah, introspeksi diri. Ojo eling api awake dhewe, hilangkan itu semua, tapi kita mengingat selama ini apa yang kita perbuat itu nggak ada yang benar. Sehingga betul-betul di dalam kita ini nangis dari dalam hati. Ini yang sering disampaikan Gus Bas pada saya waktu itu juga. Ilingo bahwa kuwi kan api iblas gitu. Nang ngarepe Gusti Allah kita ndepi-ndepi gitu. Ndepi-ndepi bahwa kita ini nggak ada baiknya. Sehingga hanya yang ada adalah kita meminta ampunan kepada Allah. Yang pertama adalah untuk ampunan pada Allah itu untuk orang tua kita. Kalau ibarat orang Jawa adalah pangeran katon orang tua itu. Kenapa? Karena ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak di ridhonya orang tua. Jadi apa yang disampaikan Gus Bas, dasarnya ini hadisnya. Kemudian kita juga sering diminta Gus Bas bahwa tidak cukup memintakan ampunan orang tua, tapi kakek, nenek, moyang dan seterusnya. Kemudian setelah itu untuk minta pribadi kita, meminta untuk anak istri kita, kakak, saudara kita, paman dan seterusnya. Kemudian memintakan ampunan seluruh umatnya Rasulullah. Nah, ini yang disampaikan oleh Gus Bas pada kita. Jadi dan ini sangat berdasar. Kenapa? Karena kita ini kalau bahasa kiai ndonga ojo medit-medit, ojo gawe pribadi. Dan kita ini mohon maaf sering ego sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan Gus Bas, saya berpikir, oh iya saya mungkin ego karena kita sering berdoa untuk pribadi kita. Tidak pernah memintakan untuk orang tua, bahkan lupa dengan orang tua. Apalagi memintakan untuk saudara kita yang sesama muslim umat Rasulullah. Jadi saya kira itu, dan yang terpenting adalah semoga kita semua ini selalu dalam ridhonya Allah, selalu dalam petunjuknya Allah, dan kelak kita karena melakukan, kita tafaul, kita itba pada Rasulullah, apa yang pernah dilakukan Rasulullah, dan ini yang diajarkan Gus Bas pada kita. Dan insya Allah kalau kita melakukan apa yang disampaikan Gus Bas tadi, bahwa melaksanakan, mengimplementasikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka satu hal yang harus adalah kita mendapatkan syafaatul ummah baginda Rasul Muhammad SAW. Dan yang paling utama adalah kita mendapatkan ridhonya orang tua. Bersama dengan itu tentu kita juga akan mendapatkan ridho Allah. Demikian saya kira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Abang. Mantap. Yang lain dan ada tambahan di situ. Jadi pas tang lebar ini kan kita berpikir tafakur. Nah, ketika dalam perang antara pikiran hati sama kolbu itu kita menemukan sesuatu. Itu untuk memastikan, kalau saya sering ragu apakah betul ini dari kolbu saya atau cuma bisikan setan. Jadi kalau mau melakukannya itu iki kok nang iya tagak sering gitu, Mas. Jadi terus bunti triknya atau untuk lebih meyakinkan lagi bahwa yang keluar itu memang benar-benar dari kolbu saya, bukan dari bisikan-bisikan yang lain. Nggih, matur suwun, Mas. Alhamdulillah, terima kasih, pertanyaan bagus sekali tadi. Bahwasanya tafakur itu nanti kan ada gambaran-gambaran, ada isyarah-isyarah. Jadi kita jelaskan lagi bahwasanya di sini kami akan membahas tentang takdir Allah.
antara mubram dan mu'alak. Jadi mubram itu ketentuan Allah, rahasia Allah yang tidak bisa dibongkar. Hanya yang mengetahui adalah Allah, itu namanya mubram. Tapi mu'alak, takdir itu yang bisa berubah, yang bisa merubah adalah di dirinya sendiri. Kita pas dulu ya. Jadi pertanyaan Mas itu tadi. Jadi dua di antara takdir itu, takdir Allah itu yang tidak bisa dirubah. Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Itu namanya mubram. Mu'alak itu ketentuan Allah yang bisa berubah. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri. Dengan ikhtiar, usaha, dan doa. Nah, di dalam ikhtiar, usaha, dan doa itu ada gambaran. Namanya isyaroh. Nah, isyaroh itu sendiri, niat kita gimana? Ya, tafakur kita ini niatnya gimana? Membayangkan sing ya apa ta membayang diri kita dosa atau membayangkan kita. Tadi sudah bahas bahwasanya jangan mengingat akan amalmu, ingatlah akan dosamu. Di dalam gua itu kita bertasbih, maka di situ akan keluar suci, nur cahaya di diri kita ini akan suci keluar. Jerat. Yang dimaksud Mas itu, ini bener, ini salahkan begitu Mas itu ya. Maka sebelum kita bertafakur, kita tadi sudah berusaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafakurillah. Aku bertafakur padamu ya Allah. Kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah kan aku berlindung pada Allah dari godaan. Nanti sudah tersisihkan itu. Dan pastikanlah itu dari kolbumu yang ada. Nanti itu tadi membayangkan akan dosa dulu, membayangkan akan istighfar dulu, maka akan keluar muncul seperti itu. Nah, isyarah yang ada itu kita tafakur bersama. Nah, tafakur itu yang keluar ada kolbunya nanti yang menjawab, bukan hatinya. Karena kalau hati itu bisa berbolak dan berbalik, pikiran juga bisa berbolak berbalik, bisa berbalik. Tapi kolbu tidak akan pernah menyalahkan. Ini manggil keluar sendiri. Jadi jangan diragukan itu dulu. Nanti kolbu itu akan keluar sendiri. Kalau nanti kurang paham kan, jangan sakit. Misalnya bene mangke sakit. Aku kotok ngene ya, monggo kita pecahkan bersama gitu ya. Itu sesuai ada di Al-Qur'an kok ada. Nah, dan itu contohnya tuh Mbah, yang pernah itu Mbah, yang ngapunten. Saya itu pernah salah gitu. Saya minta maaf di situ. Terus besoknya lagi, nggak usah lama, nggak usah nunggu seminggu. Besoknya lagi itu saya salah lagi di situ. Tafakur lagi, saya minta maaf lagi. Akhirnya ragu, aku ini diterima tan jaluk sepuro. Aku ingin jaluk sepuro kenceng kuno, saya ini nggak bisa mana, jaluk sepuro mana. Nah, yang muncul itu terus muncul, akhirnya nggak tahu itu keluar dari mana. Tiba-tiba itu keluar jawaban kayak gini Mas. Ya gak apa-apa, wong hanya menungso nggak salah. Tapi seketika itu kamu ingat bahwa yang kamu lakukan itu adalah dosa, sesegera mungkin minta maaf. Nah itu yang saya takutkan, maksudnya, ini lu bener dah maksudnya. Saya tidak tahu dasar ilmunya soal, maksudnya ini bener dari kolbu saya apa cuman bisikan-bisikan nggak ngapain dan di situ tadi ya. Gitu. Awal kita mau masuk berdoa itu tadi. Auzubillahi minasyaitonir. Yang kedua di dalam itu kita beristighfar. Jaluk sepuro tok isine. Setelah itu memintakan maaf kedua orang tua. Ini langkah hanya dua tok. Langkahnya dua Mas ya. Nanti ketiga, keempat masih banyak. Gitu. Sampean mau tak suruh mendoakan ya tadi kemarin ya orang tua. Mbahmu apa wis tahu? Buyutmu apa wis tahu? Gitu. Kuduk-kudukmu apa wis tahu? Dan semuanya apa sudah tahu? Ini hanya dua saja. Semuanya masih berat, masih hanya kadang-kadang di diri kita sendiri. Orang tua itu loh kadang-kadang itu gak katut, apa maneh mbane. Nah, terus ya, gitu. Sapa jenenge mbane Pak Ilham wis seru. Buyute wis seru. Kuda-kuda ya nanti itu kita ada tata cara namanya disiri gitu ya, doakan Bapak Ibu Mbakku.
coba itu kan dilaksanakan. Jadi setelah mendoakan ke dirinya sendiri, mohon ampun pada orang tuanya, mbahnya, maka disitulah nanti ada jawaban-jawaban yang pasti. Mboten ada, enggak, Tuhan itu memberi jawaban itu enggak pasti, tidak pasti. Yang penting kolbu kita ini niatnya itu suci. Sesakti apapun, kalau bilang tadi, sesakti apapun, sepandai apapun, seahli ibadah apapun, tanpa orang tua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hanya itu. Ayo sama cari bukunya, cari kitabnya, semuanya ada. Apa yang diterah di situ? Hanya ridho. Ridhonya kedua orang tua sama Allah. Lah sih katanya bundeli ae wong nggak nonton gak ada no. Ini ikut pertanyaan kan. Pertanyaannya di situ. Wes tahu ah. Jangan sekarang ngapunten iki kembali. Bukan kok kita mau ngekoi duit bukan. Ngenakno atine wong tuwa aja lho. Nah, itu coba gitu. Mulai cilik nakal gede-gede kita tafakur di dalam gitu loh maksudnya. Tafakur, ayo kita tafakur diri kita sendiri. Ya. Tafakur pada Allah, tafakur Rasulullah. Aku biar aku nakal, aku setahun jadi 10 tahun, aku biar setahun enak nota. Wah, oh enak-enak dewi sih aneh. Ini saya ulun lagi, ini saya ulun lagi. Jadi bukan kok saya nyelentik, saya tidak. Ya, karena betul. Aku kadang-kadang masa Allah ya orang tua aku benyang pita aku mau mangkel aku. Mangkel lho, mangkel bener. Wong tua aku bener saja kan ngelentik itu. Begitu cerita. Maka kita mohonkan ampun yang bener-bener kan gitu. Nah, wis lah, sampean donga aku Allah pasti niku pasti dikabulkan dengan ada yang ikhlas dan suci gitu. Nah, itu. Nah, mulai nanti di episode yang berikutnya niku ada nanti tausiah ini kan ini tadi untuk tafakur, nanti itu keduanya nanti mungkin tata cara untuk berdoa, untuk doa mustajabah itu gimana nanti. Sekarang ini kita hancurkan dulu hati kita yang congkak, yang sombong dari ini, pinter dari sembarang. Ayo kita hancurkan. Kita hancurkan, aku ganti sapa-sapa, ganti apa-apa. Aku lebih utamakan Allah. Allah yang mempunyai apa-apa. Allah yang bisa memberi apa-apa. Itu loh yang saya, yang jenengan hancurkan hati sampean. Jangan punya aku sih sapa-apa. Jangan. Itu, iya. Kita hancurkan hati kita yang congkak, sombong, angkuh. Aku pinter kayaknya wis kan. Kita mohon pada Allah. Ayo melatih tauhid kita, melatih iman kita. Ayo kita tebalkan. Nah, mulai bahasanya niku ngene. Sirik gak kroso. Sirik itu gak kroso titik tapi ya gak kroso. Ayo kita pikir di dalam. Masya Allah ya Allah. Kopi gitu. Las kumang ngomong mari ngombe kopi ngono. Mau enak. Gak ngelu. Apa tuh kopi? Nah, ini kan ini saya ngoten iki. Tetep sirik napa mboten nek kula sirik kecil. Sirik kecil nggih. Iya. Tapi nek titik-titik no titik terus dadi akeh ta mboten? Nggih. Alhamdulillah. Jadi sirik besar. Saged isirike iki koding gitu. Nah, mari ngombe ultra flu wis muari. Seolah obat yang menyembuhkan. Nah, begitu ya. Nanti kita tafakur di dalam itu insya Allah keluar semua. Kalau kita bukan di dalam gua sini. Tadi gini maksud saya. Nanti setelah tafakur di dalam gua, di rumah itu bisa tafakur keluar sendiri, pasti keluar sendiri. Tapi dengan adik tadi, ayo kita yang ikhlas. Ayo kita bersungguh-sungguh. Gitu loh. Aja mikir sing penting njaluk sepuro tok dhisik. Allah itu akan maha semuanya. Oh, tangismu ku perkara iki, tangismu ku iki pasti ada. Gitu. Jadi gak usah nek Allah wis anu, gak usah njaluk wis seru tangismu ku seru. Istighfar sing wae. Nah, itu pertanyaannya. Jadi begitu yang bisa saja Mas itu tadi semoga nanti bisa. Nek kurang mangke masih kurang puas, kurang jelas. Silakan nanti bisa tanya di rumah. Ayo dibaca bareng-bareng. Saya tidak merasa jadi guru, saya tidak merasa kebetulan saya pernah belajar dulu aja gitu aja. Kita ngaji di sini ngaji bareng-bareng Pak.
Saya bukan merasa jadi guru, monggo sing ada kelebihan dan sebagainya, ada yang pernah itu dipersilakan mulai tak tawani kabeh apa yang apa bisa dianukan. Itu nggih. Kalau ginten cekap monggo saling masuk, kita bertafakur, kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah senantiasa meridhoi kita dan mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Ridho Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din Amin. wa fi jazati wa syarati kulli. Amin. Allahumma fi rezeki wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ilal maut. Allahumma la ilaha illallah mutafakurillah ya Allah. Allahumma tafakurillah ya Allah mustajabah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma dzikrika wa syukrika wa hikmatika wa hajatika wa munajatika wa bil khususan ya Allah. Kelompok tafakur, komunitas tafakur ya Allah ya Rahman kunjungan ijabah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salam Muhammad. Inilah saudara jamaah menuju ke gua. Ini para jamaah menuju ke gua ini. Lumayan no. Lampunya bisa padam. Kemarin nggak ada lampunya ini. Silakan Pak Tito mereka sampai tuntas. Malah. Ini masih nunggu jamaah yang lain. Iku nek wis sampe gambar YouTube tak lebone nang Pak Nyala kono. Masuk di dalam gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas merunduk. Terus merunduk. Awas merunduk. Alhamdulillah. Suasana seperti ini. Cembung ini airnya. Oh, gak ada sih.
Monggo. Indonesia, ada bendera Indonesia di sini ya. Tuh. Menelusuri gua untuk kursi yang terletak di Mojokerto. Nggih. Nggih, Pak. Iki berarti mereka rada anu kuali anu. Nah, ngadepi mriki nggih. Nggih. Ada sana. Lho wis bener niku. Bener tadi. Nggih. Istighfar, ya, mohonkan ampun kedua orang tua. Setelah itu munajat mohon pada Allah apa yang diinginkan, iso basa Jawa ya basa sembarang wis. Sing penting istighfar, dijalukno kedua orang tua. Ya, didoakan nggih pun. Bismillah. Oke. Pak Ri anak sampean tak ketek nduk kono Pak Ri. Tapi wong loro Pak Ri santai. Si aman. Ilham. Apa nih? Gua Fadi, aku buat aja. Kelawarnya bro. Kelawarnya bro. Miwa penggawe Allah gunaning wong Sarungi gawe. Kuwi salat-salat. Munajat apa? Ini salat hajat ya. Ganti saya ini. Saya Tanwani ngarah imami alhamdulillah teman kita. Ngomongan temen kok kabeh. Pri. Madepe, madepe mriko. Nggih, Mas Abang. Nggih. Ini sing kula tembesaken ngeten kabeh wong iki. Nggih, terus Pak. Cek enak. Iya, Nggih. cek enak kena gawe salat sakjane kan mangke Jumat depan itu mungkin isi kosa di dalam. Nggih. Enak gitu. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendirian tuh, nggak ada orang di sana juga nggak ada. Ini belakangnya tuh nggak ada juga. Coba saya matikan ini ya. Bagaimana? Oh, seperti ini. Gelap. Ini sudah pukul jam berapa ini? Jam setengah 12. Oke, giliran saya untuk bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illallah. ono Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. saen Apa? Gantian. Juru kono. Dalam kono. Satu jam setengah ini ya tadi. Oh, sekarang jam 1:05. Mriko. Ampun. luput topi lahir Bener. Anono wani miwa penggawe Allah Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kita bertafakur di dalam perut bumi. Ini kita sudah menuju ke luar ya. Oke, cukup dari saya mengabarkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.